Halo semuanya, apa kabar? Gimana portofolio kalian selama tahun 2021 ini? Nah, di video kali ini saya mau nge-update kinerja koleksian saham saya. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, jadi saya itu punya program, atau bukan program sih, saya bikin satu habit di mana ketika saya beli saham di akun portofolio utama saya yang saham-saham yang saya suka ini akan saya pindahin sebagian kecil, yaitu sebesar 10 juta setiap saham, untuk saya koleksi dan saya akan hold saham ini tuh selamanya. Nah, kenapa? Karena seperti yang kita tahu, saham ketika kita hold secara jangka panjang, sebenarnya itu ada efek compounding yang bisa kita nikmatin dan ya, kalau kinerja perusahaan itu semakin lama semakin bagus, semakin bertumbuh, tentu saja harga sahamnya pun juga secara jangka panjang akan naik terus. Nah, di awal tahun 2021 saya coba buatin satu video tentang pengantar atau tentang intro tentang koleksian saham 10 jutaan. Itu teman-teman bisa nonton aja videonya yang ada di link atas ini. Ya, jadi teman-teman kalau ingin tahu konsepnya seperti apa, teman-teman bisa nonton video ini dulu. Nah, sekarang kita langsung aja lihat nih gimana kinerja portofolio saham koleksian saya. So, sekarang saya akan mulai dulu dari total investasinya ya. Sekarang di sini saya menggunakan aplikasi Ajaib di mana total investasinya itu sebanyak 205 juta. Di mana 205 juta ini saya mendapatkan return sebanyak 66 juta atau sekitar gainnya itu 47%. Jadi sebenarnya uang yang saya investasikan itu 139 juta. Ya, jadi 205 juta ini sudah include dari returnnya. Nah, 139 juta yang saya taruh ini itu terbagi ke dalam 14 saham. Apa aja sahamnya? Yuk kita lihat satu-satu di tab portfolio. Nah, ini dia beberapa saham yang sedang saya koleksi, mulai dari Agro sampai paling bawah itu ada Unilever. Dan yang bawah-bawah ini saham bonus dari Ajaib ya, ini tidak masuk ke dalam nilai portofolionya. Ya, jadi ini saham-saham bonus yang waktu itu saya dapetin dari Ajaib. Nah, teman-teman kalau ingin dapat saham-saham bonus kayak gini, teman-teman juga bisa daftar menggunakan aplikasi Ajaib dan teman-teman nanti ajak teman-teman kalian supaya gunain juga aplikasi Ajaib, dan ketika teman-teman mengundang atau mengajak teman-teman kalian untuk pakai aplikasi Ajaib, teman-teman bisa mendapatkan hadiah saham. Ya, jadi lumayan banget nih. Misalnya saya dapat saham bonus ya Bank BBYB. BBYB ini luar biasa banget. Udah ngasih gain 394%. Ya, jadi itu lumayan banget ya. Meskipun ada campur aduk lah ya, ada yang merah, ada yang hijau juga. Nah, balik lagi nih ya, kita nggak ngomongin saham bonusnya di video ini. Saya mau ngomongin tentang saham-saham yang saya pilih. Oke, kita mulai dari saham yang pertama, itu ada saham Agro ya. Agro ini saya beli di awal tahun 2021. Waktu itu saya belajar kenapa Arto ya, saham Bank Jago itu bisa naik luar biasa. Ya, saya pelajarin, oh ternyata ada prospek bank digital dan segala macam, dan akhirnya saya juga pingin nih untuk beli saham bank digital, dan akhirnya waktu saya analisa itu saya ya udah saya pilihnya saham Bank Agro ya. Dari ini sebenarnya anak usaha dari Bank BRI. Saya lihat ekosistemnya juga punya ekosistem yang besar dari Bank BRI-nya sendiri, dan ya bank ini juga cukup unik menurut saya. Dan akhirnya saya memilih, dan turns out ya sebenarnya hasilnya juga sangat memuaskan. Ya, kenapa? Karena di akun portofolio utama ini udah hasilin bagger alias naik 2 kali lipat. Dan di waktu 2 kali lipat tentu saja saya sudah taking profit dan saya sisain 10 juta untuk saya keep sahamnya. Nah, untuk Agro sendiri saya itu punya dari average-nya itu di level 1165 dan harga sekarang 1800, bahkan secara setahun itu harganya itu sempat mencapai level sekitar 2700-2800-an. Jadi makanya pada waktu itu saya sudah sempat ngerasain bagger. Nah, lanjut yang kedua adalah saham Bank BRI. Nah, kalau Bank BRI ini saya udah pegang dari tahun 2020. Pada waktu itu saya beli di harga average-nya itu di 2.500. Nah, cuma di tahun 2021 ini kan BRI ngelakuin right issue. Nah, right issue-nya itu di harga 3.400. Nah, pada waktu itu saya pengen nyontohin ke teman-teman bagaimana cara nebus right issue di aplikasi Ajaib, makanya ya saya akhirnya pada waktu itu ikutan juga nih untuk nebus right issue-nya Bank BRI. Nah, gara-gara saya ikutan nebus right issue-nya, akhirnya average saya jadi naik nih ya, dari 2.500 jadi ke 2.665. Jadi average-nya naik lagi ya, sehingga
persentase returnnya jadi lebih kecil kelihatannya. Padahal harusnya persentase returnnya bisa lebih besar. Cuma ya udahlah nggak apa-apa. Secara nominal juga sebenarnya ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena harga sekarang 4.100 dan waktu itu kita tebus right issue-nya di 3.400. Jadi itu udah naik 20%-an juga dari right issue-nya. Nah, jadi BRI sendiri bisa ngasih return 54% dalam kurang dari 2 tahun, itu juga udah sangat-sangat lumayan. Nah, sekarang kita lihat saham yang ketiga. Di sini ada saham Smartfren. Ya, Smartfren ini saya beli di akhir kuartal 3, kuartal 4 ya. Saya baru mulai cicil dan saya punya di average itu di level 90. Nah, saya punya pandangan bahwa saham Fren ini punya potensi untuk turn around ya, di mana kinerja yang negatif ini berpotensi untuk jadi positif. Dan saya melihat juga prospeknya ini cukup menjanjikan. Selain itu di tahun 2022 saya juga cukup mengunggulkan saham-saham yang berbasis komunikasi ya, telekomunikasi, seperti yang berhubungan dengan WFH dan segala macam. Kebutuhan internet, data, dan yang sejenisnya itu menurut saya masih sangat berpotensi di tahun 2022 ini. Nah, jadi saya memutuskan untuk beli saham Smartfren di harga 90 ya. Sempat mulai average itu dari 99, kemudian level 88, 87 saya beli lagi sehingga average-nya itu ada di level 90. Saat ini masih minus ya, karena saya baru beli ini juga di akhir tahun. Jadi ya return-nya belum lama, belum ada 3 bulan bahkan. Nah, berikutnya saham yang keempat ada saham Harum. Ini saham juga yang saya pegang dari tahun 2020 dan wow, ini luar biasa banget. Saham ini saya mecahin rekor pribadi saya juga banyak dari saham Harum ini. Dimana Harum ini di akhir tahun 2021 kasih return sebanyak 382%. Ini return yang paling tinggi dari seluruh isi portofolio saya. Dan ya bener kan, ternyata kalau saham masih punya story, growth-nya masih bagus, belinya di harga yang murah juga, itu bisa ngasih bagger berkali-kali lipat. Nah, sebenarnya Harum ini juga udah sempat ngasih return 5 bagger ya, alias 400%. Jadi itu rekor tertinggi saya. Ya, meskipun di akun utama saya, Harum ini juga saya udah taking profit di awal tahun 2021. Ya, waktu masih bagger 2 kali lipat, saya juga udah taking profit banyak. Nah, jadi ya saya seneng ya nyisain uang 10 juta tapi bisa ngasih 40 juta, itu kan juga nilai yang sangat-sangat lumayan. Nah, berikutnya ada saham ICBP. ICBP juga saham yang saya beli di tahun 2020. Belum pernah merah karena saya belinya itu benar-benar di titik paling low ya, di 7.700. Dan sekarang harga ICBP di level 8.700. Returnnya sih relatifly kecil sih, cuma 12% dalam waktu 1,5 tahun. Jadi ya nggak terlalu bagus juga. Cuma saya masih melihat ICBP ini punya potensi untuk bermultiplikasi lagi ya, semoga. Ya karena dari bisnisnya pun juga masih growing. Nah, berikutnya ada saham ISSP. Nah, ini salah satu saham favorit juga yang saya jagokan di tahun 2021 ini, di mana di akun porto saya utama itu juga saya cukup heavy di ISSP ini. Dan ya, ISSP di akhir tahun 2021 kasih return 37% dari pertama kali beli. Yaitu saya pertama kali beli di level 290 dan sekarang harganya itu di level 398. Nah, ini sempat udah gain 60%-an juga. Ya, saya baru taking profit sedikit dan saya masih keep holding saham ISSP ini sampai mungkin tahun 2022 karena growth story-nya masih saya pegang dan saya masih percaya bahwa 2022 harusnya perusahaan ini juga masih growing lagi. Untuk analisanya pun juga saya udah buatkan di YouTube ya. Teman-teman bisa nonton videonya kenapa saya pilih saham ISSP ini juga. Berikutnya ada saham MNCN. Saham MNCN juga udah saham dari tahun 2020. Ya, nggak kemana-mana juga harga sahamnya udah sempat naik 50% sebenarnya. Ya, tapi turun lagi balik modal. Untung yang di akun portofolio utama saya juga saya bilang tadi ya, saya udah taking profit juga sebagian, jadi ya udah nikmatin. Yang ini ya balik lagi ke mendekati ke level pembelian, dimana saya punya harga rata-rata itu di level 840. Nah, berikutnya ada saham MTEL. Nah, kalau teman-teman ngikutin video saya beli saham MTEL ini karena nyobain EIPO. Ya, tapi saya ngelihat MTEL ini juga punya potensi yang bagus. Seperti yang saya tadi bilang, saya masih menjagokan sektor telekomunikasi termasuk pendukungnya, yaitu seperti tower-tower telekomunikasi ini. Ya, jadi MTEL saya beli di harga IPO 800. Nah, kalau teman-teman ngikutin sebenarnya kan saya punya dapat itu lebih dari 10 juta. Nah, tapi sisanya itu saya udah sempat jual di hari pertama ketika
hari pertama kan nggak auto reject atas tuh, tapi malah turun. Nah, saya nggak mau rugi, jadi saya udah jual di level 810, tapi saya sisain 10 juta untuk saya keep, untuk saya koleksi. Ya, baik lagi karena saya ngerasa ini saham yang menarik juga. Kemudian ada saham PTBA, saham batubara, saya juga pegang dari tahun 2020, kinerjanya 37%, not bad. Ya, padahal ekspektasi harga batubara udah naik, harga saham PTBA juga harusnya bisa naik lagi. Kenapa? Karena dari awal tahun sampai akhir tahun nih harganya malah tetap di sini-sini aja, di level 2800-an. Jadi belum banyak perubahan untuk PTBA. Kemudian ada saham Pakuwon. Nah, ini saham Pakuwon ini saya juga udah pegang tahun 2020. Sebenarnya kalau sekarang saya milih sih apakah saya tertarik untuk beli Pakuwon, sebenarnya nggak terlalu juga, karena ya dengan kondisi pandemi, kemudian sektornya dia kan juga banyak di hotel, office gitu ya, jadi agak susah dengan kondisi yang kayaknya trennya itu mulai dari yang work from office jadi work from home. Nah, jadi agak sulit, di mana juga mall-mall juga banyak PPKM level berapa sehingga ya nggak optimal. Nah, cuma karena saya udah pegang, meskipun saya percaya si Pakuwon ini juga manajemennya bagus, bisnisnya, core bisnisnya juga bagus, operating cash flow-nya juga lancar, jadi saya ngerasa ya Pakuwon ini ya udahlah masih layak, dan karena udah masuk ke sini ya udah saya hold aja. Tapi untuk sektor properti sendiri saya juga ngerasa sih sebenarnya bisa bangkit ya ketika semua pandemi ini udah selesai, dan biasanya setelah komoditi boom ya, di mana harga batu bara udah naik, CPO juga naik, banyak komoditas yang naik, seharusnya memang siklus berikutnya menurut saya itu harusnya properti. Ya, mungkin saya akan hunting juga di tahun 2022 kalau ada properti yang dikasih murah, mungkin saya juga tertarik untuk beli sahamnya. Berikutnya ada saham Telkom, juga saham dari tahun 2020. Ini returnnya juga sangat lumayan, 45% dalam waktu 1,5 tahun. Ya, jadi ini kinerja yang sangat bagus. Alasan saya beli Telkom juga saya udah pernah buatkan videonya, cari aja di channel saya. Ya, kemudian ada Total ya, Total Bangun Persada, saham konstruksi. Saya beli di pertengahan tahun 2021 waktu harganya turun-turun banget sampai di level 300. Nah, sebenarnya saya juga seperti yang tadi saya bilang, saya nggak terlalu suka dengan sektor properti, tapi Total ini punya cash flow yang bagus banget gitu ya. Bisnisnya yang sangat sederhana dan dikasih di harga yang sangat-sangat murah. Menurut saya di level 300 itu udah murah banget. Ya, dan ya harganya sempat naik 20%-an, tapi di akhir tahun ya cuma level 316. Tapi di akun utama saya juga saya masuk ke Total ini juga nggak banyak-banyak banget ya. Tapi saya sisain 10 juta untuk saya koleksi karena saya rasa ini bisnis yang bagus, manajemennya juga bagus, bisnisnya sangat sederhana, dan kebetulan dikasih di harga yang sangat murah menurut saya. Jadi ya udah saya beli aja. Berikutnya ada saham Tugu ya. Ini saham Tugu nggak terlalu populer, saham asuransi, tapi saya beli ini karena ada story dari value play-nya, aset play-nya. Kenapa? Karena Tugu ini punya aset lancar kayak saham, obligasi, cash, deposito, kemudian ada juga properti yang nggak terlalu lancar, tapi aset-aset ini itu nilainya ini jauh di atas dari market cap-nya. Jadi market cap-nya ini lebih rendah daripada aset-aset yang dia punya. Dan dia juga nggak punya utang yang banyak. Tapi meskipun begitu, ini juga perusahaan asuransi di mana dia punya liabilitas. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada klaim, ya mereka tentu aja harus menggunakan aset-aset mereka untuk membayar klaim yang dari nasabahnya. Nah, selain dari segi value play, saya juga melihat ada potensi growth-nya, di mana Tugu ini sebenarnya masuknya tuh ke segmen corporate gitu ya. Tapi sekarang mereka lagi mengembangin bisnisnya itu ke segmen retail. Retail tuh artinya ya ke kita-kita, ke individu itu bisa. Nah, jadi ada potensi growth-nya juga. Nah, jadi saya ngerasa Tugu ini punya potensi. Dan untuk Tugu ini saya juga baru beli di akhir kuartal 3, kuartal 4, sehingga ya belum terlalu banyak waktu untuk Tugu ini terapresiasi. Hopefully tahun 2022 ini bisa jadi saham yang punya kenaikan yang banyak juga. Dan kalau sempat nanti saya juga akan coba buatin deh analisanya kenapa saya pilih beberapa saham yang ada di sini juga. Nah, dan terakhir saham yang baru masuk di 2021 ini adalah saham Unilever. Sebenarnya saya nggak terlalu pingin juga koleksi saham ini, karena saya juga udah sempat bahas di video YouTube, saya nggak terlalu suka juga dengan growth-nya. Nah, cuma saya juga sempat mention di video itu bahwa Unilever kalau harganya di bawah 5.600 itu menurut saya baru mulai menarik. Ya, jadi sebenarnya saya nggak terlalu suka perusahaannya, tapi harganya saya bilang itu baru mulai menarik. Jadi saya juga nggak mau cuma omong doang,
Dan ya udah saya beli, tapi karena saya nggak punya conviction yang tinggi atau keyakinan yang tinggi, saya masuknya cuma 5 juta aja buat di koleksian ya. Di akun portofolio utama saya sebenarnya saya tidak pegang saham Unilever. Saya hanya beli ini di koleksian dan belum full juga. Saya pikir kalau nanti sampai minusnya 50% gitu ya, saya baru masuk. Saya berharap ya bukan ngomong jahat ya, tapi kalau harganya di bawah 3.000 itu juga jadi lebih menarik lagi untuk saham sekelas Unilever. Jadi kalau harganya 2.800 mungkin saya akan tambahin 5 juta lagi. Tapi kalau enggak ya udah saya akan biarkan dengan jumlah 5 juta aja di sini. Nah, jadi ini kurang lebih ada 14 saham yang saya pegang di koleksian saham saya. Ada beberapa kejadian lucu-lucu juga sih di tahun 2021 di mana saya tuh sempat ngikutin IPO-nya Bukalapak. Sebenarnya saya pingin koleksi nih saham Bukalapak juga di harga 650 kan mereka IPO-nya. Tapi waktu itu ketika harganya udah balik nih ke level 650, saya rencana pasti akan jual supaya saya nggak merugi gitu kan. Tapi kejual semuanya teman-teman. Ya jadi rencananya sih mau sisain 10 juta buat saya udah koleksi. Ternyata ini jadi blessing in disguise karena harga saham Bukalapak jadi turun terus. Kalau saya pegang 10 juta itu mungkin akan membanding return koleksian saya ini juga. Tapi ya gara-gara kepencet kejual semua, ya sudahlah. Malah untung juga, jadi tidak merusak return portofolionya. Ya itu kejadian juga di Bukalapak. Dan ada beberapa juga saham-saham yang saya beli sebenarnya di akun portofolio utama saya, kayak ada saham bank digital juga, kemudian ada saham RANC juga, saya juga sempat buat videonya. Cuma ya karena satu dan lain hal saya nggak yang kalau kayak RANC saya kelupaan untuk sisain 10 juta. Kemudian untuk bank saya rasa nggak terlalu pede juga untuk saya pegang, jadi ya udah deh saya jual semuanya. Jadi yang saya koleksi ini benar-benar saham yang memang saya pilih dan saya suka dan saya yakin secara jangka panjang. Dan nggak terasa nih videonya cukup panjang juga ya, tapi saya juga masih pingin cerita sedikit teman-teman tentang pengalaman saham saya di tahun 2021, cerita sedikit juga bahwa di tahun 2021 ini sebenarnya saya untuk saham itu nggak terlalu agresif sebenarnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang alumni kelas saya, ikut kelas saya pernah bilang di awal tahun 2021 saya cukup beruntung juga. Saya tuh punya banyak kebutuhan yang harus saya bayar ini, bayar itu gitu ya. Dan saya punya beberapa financial goals yang ingin saya capai gitu. Makanya di awal tahun itu saya bilang saya udah exit dari market sebagian gitu ya. Untuk ya udah taking profit, saya mau nikmatin profitnya. Nah setelah itu sampai kuartal 2 saya nggak terlalu banyak belanja, makanya saya belanja itu yang paling banyak cuma agro doang pada waktu awal tahun. Sisanya kuartal 2, kuartal 3 saya ini nggak ngapa-ngapain ya, nggak banyak invest, cuma lihat-lihat saham, pilih saham ini, pilih itu, cuma nggak banyak masuk. Nah baru mulai masuk itu di kuartal 3 ke kuartal 4 ini, makanya banyak saham yang belum gerak ya. Kuartal 3 saya mulai dari masuk ke saham kayak ke ISSP, ke Total gitu ya. Dan untung waktu itu saya masuk ke SFP-nya juga ya itu ngebantu portofolio utama saya juga. Dan di kuartal 4 saya juga baru masuk lagi nih kayak tadi ke Friend, ke Tugu. Ya jadi ini beberapa saham ini yang saya beli di kuartal 4 belum punya waktu untuk terapresiasi. Hopefully tahun 2022 juga mereka pada bisa naik semuanya. Karena di tahun 2022 saya juga masih punya beberapa financial goals yang ingin saya capai. Jadi saya mungkin di awal tahun nggak terlalu agresif juga, mungkin nggak terlalu banyak saya masuk saham di tahun 2022 untuk awal tahun ya, karena 2021 akhir nih saya baru beli saham-saham juga. Ya jadi itu kurang lebih updatean saya tentang saham koleksian. Next year atau akhir tahun 2022 mungkin saya akan update lagi apa aja yang saya masukin. Saya juga nggak mau update setiap bulan untuk update koleksian ini karena saya nggak mau dicap sebagai pom-pomers atau apa ya. Jadi ya saya buka ini ya jangka waktunya emang setahun sekali aja udah cukup lah ya gitu ya. Saya nggak mau ketika saya beli saham apa saya langsung publish juga, kan nggak enak juga, saya nggak mau termasuk pom-pom juga. Jadi ya ini bukan pom-pom, ini karena di akhir tahun saya pegang saham apa ya udah saya ceritain ke teman-teman semuanya. Thank you teman-teman sudah nonton, udah dengerin saya cerita-cerita tentang koleksian saham ini. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman juga bisa ngikutin metode ini. Ketika teman-teman udah pegang saham, sisain sedikit aja ya. Terserah nilainya, kalian bisa adjust sesuai dengan kerelaan masing-masing karena ya saham-saham ini tidak akan kita jual dan kita tidak akan nikmatin sebenarnya profitnya. Ya seneng aja ngelihat portofolio hijau yang mungkin akan ditarik ya cuma dividennya aja. So kalau teman-teman tertarik juga ya sampai kita hold sampai 10 tahun gitu ya teman-teman bisa ngelakuin metode ini juga.
So, thank you banget teman-teman udah dengerin sekali lagi. Kita jumpa lagi di tahun 2022. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menemani saya di tahun 2021 ini. Saya ucapkan Happy New Year buat teman-teman dan see you in the next year.